Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dan malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bersedia dalam fasa peralihan ke endemik dan apakah yang kita takuti ataupun apa yang kita ketahui tentang ancaman varian terbaru iaitu varian Omicron XE yang sudah pun sampai ke ASEAN. Salah satu negara yang sudah pun membuktikan kehadiran Omicron XE adalah negara Thailand. Dan pada malam ini saya akan mendapatkan pandangan pakar epidemiologi kita yang sentiasa bersama kami di Esrawani yang kini bertugas di Universiti Griffith di Brisbane, Australia. Dan malam ini beliau berada di Bandung, Kota Bandung, sudah pun sedia mudik untuk menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri. Dr. Diki Budiman. Assalamualaikum Dr. Diki, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, Pak Haji Nazri. Saya sudah tiba di Bandung mudik and in well condition after almost 4 years. I was in Australia. 3 tahun setengah, hampir ke 4 tahun tidak pulang ke Bandung ya. Okey, Dr. Diki, Malaysia misalnya sudah pun berada dalam fasa peralihan endemik iaitu bermula 1 April lalu. Dan dalam fasa ini, masyarakat digesa untuk menjaga kesihatan lebih berbanding kita hanya bergantung kepada polisi-polisi dan juga dasar-dasar kesihatan awam yang ditetapkan ataupun yang disediakan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan pandemik COVID-19. Begitu juga tanggungjawab yang akan dipikul oleh masyarakat ataupun komuniti itu sendiri. Jadi bagi pakar epidemiologi, Dr. Diki, bagaimana kita bersedia dan benar-benar memahami bahawa kita belum sepenuhnya memasuki fasa endemik tetapi beralih ke fasa peralihan endemik. Bagaimana kita perlu mengadaptasi situasi ketika kita melalui pandemik dan sekarang ingin memasuki fasa endemik tetapi belum sepenuhnya? Ya, selalu saya tegas ya bahwa the declaration of pandemic it is under authority of WHO. Itu penting sekali. Jadi apa ini mau di lift up, diangkat statusnya ya tergantung penilaian evaluasi WHO, dan itu tidak hanya 1-2 negara saja atau 1-2 kerajaan saja, tapi juga bicara setidaknya sepertiga dari wilayah dunia. Ya. Karena itu yang akan menjadi dasar pengangkatan dari status pandemi ini. Yang ini didasarkan pada International Health Regulation 2005 yang mayoritas negara ASEAN menjadi anggota WHO sehingga terikat pada status itu. Adapun dalam hal ini misalnya Malaysia menetapkan bahwa kita dalam fase transisi, it's okay, karena banyak negara sekarang sudah memang harus memulai fase pemulihan. Jadi transisi itu adalah juga salah satunya adalah adanya fase pemulihan. Tapi transisi bukan berarti pandemi sudah selesai. Ini terbukti dengan sekarang kita tahu bahwa bahkan untuk kasus-kasus kesakitan, ya, bahkan mortality itu tetap terjadi. Ya, artinya dan itu masih lebih besar dibanding yang disebut dengan status terkendali. Nah, ini artinya bahwa pandemi ini belum melalui fase akutnya, belum melalui fase kritisnya. Ini juga karena kita belum melalui batasannya, threshold dari WHO untuk bahwa dunia sudah melewati fase kritis atau fase akut pandemi adalah ketika the majority of population in the world, at least 70% of population in the world already sudah mendapat 2 dosis dari vaksin COVID-19. Dan itu belum banyak negara di kawasan ASEAN masih harus melakukan upaya keras untuk mencapai dari total populasi ya 70%. Nah, oleh karena itulah kita juga dalam konteks saat ini kita melihat bahwa adanya kehadiran subvarian atau rekombinan varian dari Omicron ini menunjukkan bahwa ancaman belumlah usai ya, belum lewat. Nah, karena kalau kita abai, kalau kita melakukan
pelonggaran, our restriction terlalu cepat, terlalu mendadak, terlalu masif, itu akan membuka peluang virus ini akan menyebar. Termasuk kedatangan dari varian-varian baru atau rekomendan varian baru masuk ke wilayah di ASEAN ini, termasuk Malaysia. Nah, oleh karena itu, upaya untuk terus menjaga health protocols ya, yang namanya memakai masker, kemudian physical social distancing itu masih harus kita lakukan. Termasuk bahwa adanya fase transisi ini bukan berarti pemerintah juga lepas kendali atau lepas responsibility-nya. Ini memang makin ke sana responsibility-nya akan lebih banyak di publik atau di individu of this community, tapi pemerintah tetap harus memperkuat kapasitas testing dan tracing. Dan ini sayangnya banyak negara di ASEAN menurun, bahkan secara global menurun testing ini, dan ini berbahaya. Meskipun tidaklah harus semasif sebelumnya, tapi yang namanya seperti surveillance, ya, termasuk dalam ini kalau bicara potensi varian baru, adanya penguatan yang terjaga dari surveillance genomik, itu yang harus kita lakukan, kita jaga. Dan di kawasan ASEAN sebetulnya ya baru Singapura yang relatif cukup kuat ya dibanding negara-negara lain. Indonesia, Malaysia ya we call it 11-13 ya, atau hampir sama-sama. Nah, apalagi ini kita mau masuk satu fenomena yang rutin setiap menjelang Idul Fitri, orang melakukan mudik ya atau pulang kampung, dan jumlahnya bisa jutaan, dan itu sangat berkorelasi dengan potensi risiko karena pergerakan manusia yang besar dengan interaksi yang tinggi itu juga berkaitan erat dengan potensi paparan yang juga tinggi. Oleh karena itu mau tidak mau proteksi, mau itu varian baru, mau itu potensi lonjakan baru atau gelombang baru, harus dimitigasi dengan peningkatkan status imunitas di masyarakat. Dengan cara apa? Akselerasi dari vaccination. Akselerasi vaksinasi ini bukan hanya yang 2 dosis, tapi the most important also untuk the most vulnerable population in the community, yaitu elderly, ya, comorbid people, itu mereka harus mendapat booster. Ini penting, dan kita harus ngambil lesson learned from Hong Kong ataupun banyak negara di Eropa yang pada kelompok berisiko tingginya mereka belum sempat di booster, ya akan terjadi fatalitas ketika bukan hanya bicara the new variant, bahkan Delta itu sendiri masih jadi masalah. Di kita ini Delta, kemudian juga bahkan Omicronnya belumlah bicara BA2, yang BA1 pun masih ada. Nah, ini yang mau tidak mau harus kita tingkatkan proteksinya dengan cara akselerasi vaksinasi. Selain masyarakat, kita semua harus tetap disiplin dalam menerapkan health protocols, ya, wearing mask antara lain. Dr. Diki, dalam kita berada dalam fasa transisi endemik ini, pakar kesihatan awam dan juga pakar epidemiologi rata-ratanya bersetuju bahawa kita wajib ataupun kita wajar hidup bersama COVID-19 ataupun living with COVID-19. Dan kerana kita tidak boleh bertahan lama untuk lockdown, menutup sempadan ataupun menutup sektor ekonomi. Tetapi bagi setengah negara, sebahagian negara misalnya di Hong Kong, misalnya di China, mereka masih yakin dengan sifar COVID itu. Tetapi kebanyakan negara termasuk Australia, Malaysia dan kebanyakan negara ASEAN termasuk Indonesia dan Thailand, kita sudah bersedia dan sudah pun membuka sempadan antarabangsa untuk membolehkan travelers ataupun pelancong luar memasuki negara dalam pelbagai tujuan mereka, sama ada ekonomi ataupun berwisata dan sebagainya. Jadi apa maksud living with COVID pada pandangan Dr. Diki? Ya, sebetulnya living with COVID ini satu hal yang we refer to our history of the pandemic, ya. Karena when people ask when will this end, I mean the pandemic will end, actually
they are asking about the social ending. Ya. In other words, the end of pandemic can occur not because a disease has been vanquished, but because people grow tired of panic mode and learn to live with the disease. In this, that's what we learn from our history of this pandemic. And something similar was happening with COVID-19 now. As we have seen in the debate about the opening of the economy, the social aspect, border, loose restriction, uh, many question about then the so-called end of this pandemic are determined not by medical and public health data, but by socio-political processes. This is what the majority of country now refer to. So, because as we know, if we refer to the current research of the COVID-19, the many virologists, many immunologists from around the globe already say that generally speaking, viruses include like coronavirus, SARS-CoV-2, that are highly contagious, like Omicron now, meaning that they spread really well from one person to the next. So they say it may never die out on their own because they are so good at finding the new people to infect. So that's the virologists and many immunologists around the globe find regarding this virus of the SARS-CoV-2. So then the end of the pandemic is not the end of this virus. So it's the end of an unsustainable impact of on health system. So based on those statement, from the scientists now, including me, who also involved with this global discussion. So it's mean now in transition, we try to learn to live with COVID, but with minimal impact, minimal detrimental consequence, atau minimal sekali negatif efeknya. Kita tidak terganggu masalah ibadah kita, tidak terganggu masalah perdagangan kita, karena kita sudah menerapkan yang disebut dengan precaution, health precaution yang artinya memakai masker dan lain sebagainya, termasuk vaksinasi. Itulah yang disebut dengan berdamai atau berdampingan with COVID-19. Dan it is also include we have to improve our quality of indoor air quality in indoor by, let's say, putting maybe HEPA filter, or maybe put more ventilation and increase our circulation, our air circulation. Jadi ini tidak hanya berpaku atau only to the behavior, tapi juga in infrastructure. We change our infrastructure, seperti bagaimana when we deal with cholera disease. The cholera disease is waterborne disease. So at that time, what we did, our ancestors did, is when we improve the quality of our water. Jadi tidak ada penularan lagi melalui air, karena air tahu masyarakat sebelum memasak, dididihkan, airnya bersih dan lain sebagainya. So the same thing should be also applied to this COVID-19, because COVID-19 transmit to the air. So the air quality, the quality of air, especially indoor, should be strengthened. Itu jadi yang namanya transisi itu banyak aspek. Semua aspek dilakukan penyesuaian. Kita tahu juga selain daripada bencana ataupun wabak pandemik COVID-19, negara juga tidak terkecuali dengan bencana alam. Kita baru saja melihat di Kelantan, Terengganu pada awal bulan 3, tak semena-mena waktu sepatutnya sudah pun beralih kepada monsun barat daya, tetapi
rakan-rakan kita di Pantai Timur dilanda dengan banjir besar. Kalau sebelum itu di hujung tahun lalu di Selangor dan kawasan-kawasan di Lembah Kelang, Teruk termasuk di Johor melanda banjir besar, dan kawasan di Titi Hayun di Gunung Jerai juga satu ketika sebelum ketika COVID hari itu pun mereka menerima bencana alam. Jadi bagaimana segala bencana yang menimpa kita, walaupun kita berada dalam situasi yang sepatutnya tidak ada bencana kerana musim itu bukan musim bencana yang biasanya kita lebih bersedia, tetapi dengan tibanya Ramadan, dengan fasa peralihan endemik ini, bagaimana kita menjadikan sebagai satu peringatan kepada kita, dan kita sentiasa beringat untuk menolong saudara-saudara rakyat Malaysia yang terkesan, dan mungkin pada ketika ini mereka nak berbuka puasa, mereka pun tidak ada bahan-bahan yang cukup untuk menyediakan makanan di atas meja mereka. Jadi bagaimana Datuk, mungkin sedikit pesanan pada Datuk? Okey. Pertamanya kita kena ingat bila bala ni kadang-kadang kita dah anggap kita rasa apabila kita bina rumah atas bukit maka kita selamat. Tapi belum tentu juga bila berlaku gempa bumi orang atas bukit jatuh dulu. Apabila kita katakan kita tak usah duduk rumah tepi laut, kita duduk atas bukit, duduk di tepi laut nanti banjir sebagainya. Tapi bagai-bagai datang itu ialah bala yang Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih mengetahui, ataupun musibah yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui sebab apa berlaku demikian-demikian. Semuanya ialah merupakan untuk menguji kepada kita sama ada kita ini menjadi hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka sebab itu apabila berlakunya banjir di hujung tahun yang lalu, pertamanya berlaku di Selangor, kemudian berlaku di Pahang, kemudian tak semena-mena pula kita diingat di Kelantan Terengganu terlepas, tiba-tiba berlaku pula di Kelantan Terengganu. Maka alhamdulillah agensi di bawah saya apabila berlakunya banjir, kebetulan saya masih ingat lagi waktu itu hari Sabtu, saya berada program di petang di Shah Alam, di ITM Shah Alam, sama-sama dengan pelajar-pelajar di ITM Shah Alam. Kemudian patutnya saya nak bergegas ke Kelantan kerana besok paginya saya ada program sama-sama dengan Esko Kerajaan Negeri Kelantan untuk merasmikan dia punya pusat wanita di sana. Tapi tersekat. Nasib baik saya juga, kalau tidak saya juga merupakan mangsa yang tersepit dengan banjir. Tu bayangkan daripada pukul 3 petang saya nak keluar nak cari jalan sejalan, pukul 8.30 baru boleh melepasi jalan untuk pergi keluar balik ke Putrajaya balik. Itu pun melalui jalan yang kontra yang telah ditunjukkan oleh pihak trafik untuk keluar balik ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan, apabila berlaku saja hari Sabtu dan saya terus menghubungi pihak JAKIM sebagai urustiannya, saya minta supaya kita semua agensi mesti digerakkan untuk kita carikan dana untuk memastikan bantuan-bantuan ini sampai. Alhamdulillah kita telah pun dapat lebih kurang 10.3 juta yang kita agihkan. Besoknya terus saya bersama-sama dengan agensi yang lain untuk pergi. Mula-mulanya kita pergi ke Sepang, kemudian ke Shah Alam, Kota Raja, walaupun setengah tempat itu tak boleh masuk, dan juga kawasan Ulu Langat ketika itu. Kuala Langat. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan itu kita sampaikan kepada mereka yang seluruhnya yang ditimpa dengan musibah ataupun ditimpa dengan banjir tadi. Termasuklah juga di Pahang, termasuklah juga di Negeri Sembilan pun kita pergi, dan juga di Johor pun kita sampai. Itu bulan hujung tahun. Kemudian baru ni pun bila berlakunya banjir juga kita telah dapat collect duit lebih kurang 2 juta lebih untuk kita berikan Kelantan dengan Terengganu untuk membiayai ataupun memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi mangsa sini. Sebab kita berpegang dengan prinsip ialah bahawasanya kita mesti ada sifat kita sebagai Nabi SAW telah pun tekankan, dia kata man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna au kama qala. Siapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan saudaranya yang lain, maka dia bukan dari kalangan kami. Atas asas inilah maka kita bergerak memastikan supaya agensi agama di bawah saya sendiri untuk sampai ke tempat bagi menyantuni mereka yang terkena dengan mangsa banjir itu. Itu perkara yang perlu kita
tekankan, kita nak beritahu bahawasanya kita adalah merupakan orang yang mesti bertanggungjawab terhadap saudara kita, dan selalu saya ingatkan kepada semua staf-staf dan agensi saya, hari ini hari mereka, kemungkinan pula hari lain pula hari kita. Watilkal ayyamu nudawuluha bainan nas. Kerana hari ini berpusing, maka hari ini hari kita, hari mereka, esok entah hari kita pula. Kalau hari ini kita ingat kepada mereka yang ditimpa dengan musibah, besok apabila kita ditimpa dengan musibah, mereka juga ingat kepada kita. Okay. Dalam hal itu, Datuk, apakah peranan-peranan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama untuk memastikan pengimarahan institusi agama, masjid dan surau dan juga aktiviti berkaitan dengan sosialisasi agama ini dapat berjalan dengan lancar mengikut SOP yang ditentukan. Dalam masa yang sama juga kita belajar banyak perkara sepanjang 2 tahun lalu dan kita memperbaiki. Misalnya fungsi-fungsi masjid dan surau, misalnya kalau boleh lebih aktif kali ini, kerana di keliling kita mungkin ramai yang sudah pun jatuh miskin, yang dah hilang kerja, baru nak berniaga semula, mereka tidak ada pendapatan. Fungsi-fungsi pusat zakat, kalau dahulu mereka dah kerja keras dah, kita tahu, mereka cakna dengan asnaf, tetapi kali ini mungkin kena lipat gandakan lagi usaha mereka dan sebagainya. Apa pandangan Datuk? Okey, dalam hal ini juga kita tidaklah hanya fokus kepada soal bentuk kerohanian saja, malahan kita juga menumpukan juga dalam bentuk-bentuk material. Antaranya ialah waktu berlaku baru ni ketika bantuan musaadah tijariah yang kita telah bantu lebih kurang 1,000 orang yang menerima sebanyak RM3,000 seorang untuk kita membantu kepada khususnya dari kalangan mereka yang berada di wilayah persekutuan, di Labu, di Labuan dan juga di Putrajaya. Seramai 3,000 kepada peniaga-peniaga waktu berlaku COVID baru ni untuk kita berikan kepada mereka modal troka untuk mereka membina balik kejayaan mereka. Begitu juga selepas ini kita sekarang ni sedang menjalankan satu program iaitu untuk kita nak mengeluarkan dalam projek awal kita ialah untuk 2,000 orang asnaf yang berada di wilayah persekutuan khususnya yang melibatkan satu dananya iaitu sebanyak 40 juta. Kita nak beri 20,000 untuk mereka ini berniaga, grant untuk mereka berniaga. Dalam peringkat awal kita akan beri dalam bentuk qardu hasan, dan selepas itu apabila mereka pembayaran yang baik, kita akan berikan terus wang tersebut sebanyak 20,000 seorang. Kita akan cari, dan dalam masa yang sama kerjasama kita ialah bersama-sama dengan Yapim, salah satu juga agensi saya, untuk kita upskill perniagaan mereka. Supaya pada saya nak supaya mereka yang menjadi asnaf ini bukan saja kita berikan kepada dia ikan, tapi kita nak diberikan kepada dia juga joran supaya dia boleh keluar daripada penerima asnaf kepada pemberi zakat, insya-Allah. Itu harapan yang ada kepada saya. Sebab tu intervensi antara agensi-agensi adalah penting untuk memastikan mereka ini dapat bergerak dengan baik dan teratur. Mungkin akhir sekali seminit 2 ni, Datuk, pesanan Datuk kepada pakar-pakar agama kita, asatizah kita ni lah, ada di kalangan mereka ini yang begitu vokal lah menentang vaksinasi, booster dan sebagainya, tetapi apabila dibenarkan untuk ke masjid, mereka seolah-olah mendiamkan diri bahawa kerajaan sudah membenarkan semua aktiviti pengimarahan surau, masjid dan sebagainya. Jadi mengapa peranan ahli agama, asatizah kita ini penting untuk menyeru kepada kebaikan? Kalau kerajaan minta kita ke depan untuk mendapatkan suntikan penggalak, patutnya mempromosikan jugalah. Tetapi apabila mereka tidak mahu, mereka membawa suara-suara penentangan ini melalui kuliah-kuliah mereka dan sebagainya. Tetapi dengan kedatangan Ramadan dan tak lama lagi kita nak beraya dan sebagainya, apa pesanan Datuk? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dia kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli yang tahu kalau kamu tak tahu. Dalam hal perubatan jangan tanya saya. Kena tanya doktor. Kena tanya ahli dia, kena tanya. Nak buat rumah kita kena tanya arkitek. Kita nak baiki kereta kita tanya mekanik. Itu kena tanya ahli dia. Bab vaksin, bab penyakit sebagainya, kita kena percaya dengan orang yang alim bab berkenaan dengan hal seperti begini. Tak sepatutnya kita sebagai orang agama yang kita pun mengaji bab berkenaan dengan ayat ni tadi kita tahu yang
kita pun tidak mahir nak cakap bab-bab berkenaan dengan hal seperti begini, maka sepatutnya kita sama-sama menyokong dalam soal untuk sama-sama kita mengambil vaksin dan menggalakkan orang mengambil vaksin. Lebih teruk lagi, kita pula menjadi penghasut kepada orang tak apa nak kena elok lah. Tak sepatutnya berlaku begitu. Kerana dalam Islam, kita memang vaksin tu salah satu ikhtiar, bukan satu-satunya ikhtiar yang perlu kita lakukan. Ini salah perkara yang perlu kita letakkan dalam diri kita. InsyaAllah terutamanya dari kalangan para asatizah yang memerlukan kepada soal kerjasama untuk memastikan suasana kesihatan awam kita berjalan dengan baik dan teratur. Kita tak nak berlaku macam ni menyebabkan mudaratnya. Kerana dalam Islam, kepentingan umum itu lebih daripada kepentingan diri kita. Terima kasih. Terima kasih Dato' Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Mungkin nak menjelang raya, mungkin satu sesi dengan saya sekali lagi Dato', untuk kita orang kata pun bagi pencerahan berkaitan dengan SOP untuk hari raya pula. Terima kasih Dato' sekali lagi atas masa yang ada bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.